Di sebuah ruangan luas yang temaram, cahaya lampu gantung kuno menerangi meja kayu besar berbentuk bundar. 3 kursi utama disiapkan di sana, masing-masing dengan nama yang tertulis jelas di sandarannya. Malam itu, perdebatan besar akan dimulai. Perdebatan yang tidak hanya membicarakan angka dan keuntungan, tetapi juga menyentuh rasa aman, harapan masa depan, dan keyakinan manusia terhadap nilai. Kursi pertama ditempati oleh sosok yang anggun, berbalut jubah emas berkilau. Dialah Emas, tokoh yang sudah hadir sejak ribuan tahun lalu. Rambutnya berwarna keemasan, sorot matanya tenang, dan setiap gerakannya memancarkan wibawa. Ia membawa sebuah kotak kecil yang berisi potongan logam kuning berkilau. Suaranya berat, dalam namun penuh ketenangan. Sejak peradaban manusia berdiri, aku telah dipercaya sebagai penyimpan nilai, katanya membuka percakapan. Aku ada di pasar Mesir kuno. Aku ada di istana kerajaan-kerajaan di Timur Tengah. Dan aku ada di lumbung harta setiap bangsa yang ingin bertahan menghadapi krisis. Tidak ada yang lebih setia daripada aku. Aku tidak bergantung pada layar digital, tidak tergantung pada sistem politik, tidak pula bergantung pada janji-janji kosong. Aku adalah benda nyata, dapat disentuh, dapat digenggam. Ketika kertas kehilangan maknanya, ketika angka pada rekening menguap, aku tetap ada. Semua yang hadir memperhatikan dengan saksama. Emas berbicara dengan tenang, tidak terburu-buru. Ia tahu dirinya sudah melewati begitu banyak zaman, dan ia tidak butuh teriak untuk meyakinkan. Ia hanya mengulang kebenaran yang sudah terbukti. Orang menyimpan aku bukan untuk kaya mendadak, lanjutnya, tetapi untuk memastikan masa depan tidak kosong. Ketika krisis ekonomi datang, ketika mata uang runtuh, aku yang dicari. Ketika keluarga butuh biaya sekolah, aku yang dijual. Dan ketika seseorang ingin meninggalkan warisan, aku yang dititipkan. Nilai yang kubawa tidak berubah meski waktu terus berjalan. Di sisi meja ada bisik-bisik kecil dari para pendengar. Mereka tahu bahwa emas memang memiliki tempat istimewa. Banyak cerita lama tentang orang tua yang menyimpan cincin atau kalung emas untuk anak-anaknya. Banyak pula kisah tentang petani sederhana yang mampu bertahan hidup hanya karena menjual sedikit emas yang mereka simpan. Emas kembali menegakkan tubuhnya. Aku tidak menjanjikan ledakan kekayaan dalam semalam. Aku hanya menjanjikan kestabilan, nilai yang tumbuh perlahan tapi pasti. Aku adalah jangkar ketika badai datang. Aku adalah cahaya ketika gelap menyelimuti. Kalian boleh mengejar keuntungan cepat, tetapi pada akhirnya, ketika segalanya goyah, kalian akan kembali padaku. Ruangan itu hening beberapa saat. Semua orang merasakan kekuatan dari kata-kata emas. Sosoknya bukan sekadar materi, tetapi simbol keteguhan. Ia ibarat gunung yang berdiri kokoh meski badai menghantam berkali-kali. Ia tidak butuh berlari untuk membuktikan diri, namun di balik wibawanya ada senyum tipis yang seolah menantang kursi lain. Seakan ia berkata, silakan kalian berdebat, silakan kalian berbicara tentang peluang. Tetapi jangan lupakan bahwa akulah yang selalu kembali dicari ketika segalanya runtuh. Lampu ruangan bergetar pelan, seolah merespons aura dari sosok emas. Suasana menjadi lebih tegang, karena semua yang hadir tahu, setelah emas selesai berbicara, giliran kursi lain akan menyalakan suaranya. Ketika suasana mulai mereda setelah emas menutup kalimatnya, kursi kedua bergeser pelan. Dari sana bangkit seorang pria berpenampilan rapi, mengenakan jas modern berwarna biru tua. Di tangannya ada setumpuk dokumen grafik dan laporan tahunan. Dialah Saham, sosok yang tidak setua emas tetapi memiliki karisma yang lahir dari perhitungan, strategi, dan ambisi. Suaranya tegas dan penuh energi. Berbeda dengan nada tenang yang dibawa emas. Engkau memang telah berabad-abad dipercaya, ujarnya menatap lawannya. Tetapi dunia ini tidak lagi berjalan dengan kecepatan yang sama seperti dahulu. Orang tidak hanya butuh ketenangan, mereka butuh pertumbuhan. Mereka tidak sekadar ingin menjaga nilai, mereka ingin memperbanyaknya. Ia meletakkan selembar grafik di atas meja kayu. Garis naik turun itu mencerminkan dinamika pasar. Aku adalah cermin dari dunia nyata. Setiap perusahaan yang berdiri, setiap pabrik yang beroperasi, setiap ide baru yang mengubah kehidupan, semuanya tercermin melalui diriku. Orang yang berani mengenalku dengan baik bisa menyaksikan hartanya tumbuh melampaui imajinasi. Sorot matanya berkilat saat melanjutkan. Bayangkan seorang pemuda sederhana yang membeli lembaran kecil saham dari sebuah perusahaan teknologi 20 tahun lalu. Kini ia bisa hidup bebas bahkan tanpa harus bekerja lagi. Itu karena ia mempercayai perkembangan, mempercayai pertumbuhan, mempercayai dunia yang terus bergerak maju. Aku memberi kesempatan bagi siapapun untuk menjadi bagian dari perjalanan itu.
Para pendengar mulai bergumam. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang masih ragu. Saham tersenyum tipis lalu menundukkan kepalanya sebentar sebelum kembali berbicara. Aku tidak akan menutup mata terhadap risiko. Ya, nilainya bisa jatuh. Pasar bisa runtuh, perusahaan bisa gagal. Tetapi bukankah hidup sendiri penuh ketidakpastian? Justru disitulah letak kekuatanku. Aku memberi pelajaran tentang kesabaran, tentang pentingnya riset, tentang bagaimana membaca arah angin. Aku melatih manusia agar tidak hanya menaruh harta pada benda mati, melainkan ikut serta dalam denyut nadi ekonomi. Ia menepuk dokumen yang dibawanya. Di sini tercatat kisah perusahaan-perusahaan yang tumbuh dari garasi kecil hingga menjadi raksasa dunia. Mereka yang ikut sejak awal kini menikmati hasil luar biasa. Aku bukan sekadar angka. Aku adalah bagian dari perjalanan peradaban menuju masa depan. Tanpa aku tidak ada pengembangan, tidak ada inovasi, tidak ada keberanian untuk membiayai ide-ide besar. Tatapan saham mengarah ke hadirin. Kalian ingin stabilitas, aku mengerti. Tetapi apakah kalian hanya ingin bertahan? Bukankah manusia juga diciptakan untuk berkembang? Emas memang aman, namun ia berdiri di tempat yang sama. Aku dengan segala naik turunku membawa kalian ke tempat baru. Memberi ruang untuk mimpi, untuk kemajuan, untuk perubahan yang lebih besar. Beberapa orang mulai berbisik, membandingkan dalam hati antara kestabilan emas dan peluang yang dijanjikan saham. Ada rasa penasaran, ada pula keraguan. Namun jelas terlihat bahwa kata-kata saham menggugah semangat sebagian besar dari mereka. Saham kemudian menutup bicaranya dengan nada penuh keyakinan. Aku bukan untuk mereka yang hanya ingin bersembunyi dari badai. Aku adalah pilihan bagi mereka yang ingin membangun kapal yang lebih kuat, layar yang lebih besar, dan berlayar menuju samudera luas. Risiko ada, tetapi bersama risiko itu lahir pula kesempatan yang tidak akan pernah diberikan oleh emas. Ruangan kembali hening, namun kali ini udara terasa lebih panas. Kata-kata saham meninggalkan jejak yang kuat. Semua mata kini beralih pada kursi ketiga, menunggu sosok terakhir yang dikenal paling liar, paling tak terduga, dan paling sulit dipahami. Lampu gantung di atas meja kayu bergoyang perlahan, menambah ketegangan suasana. Kursi ketiga yang sejak tadi kosong akhirnya terisi. Dari kegelapan, muncul sosok berpenampilan modern. Wajahnya masih muda, penuh percaya diri, dengan jaket hitam yang bercahaya tipis seperti garis digital. Dialah Crypto, tamu yang paling baru di meja perdebatan, namun suaranya sudah bergema di seluruh dunia. Ia duduk dengan santai, lalu tersenyum tajam. Kalian berdua berbicara tentang masa lalu dan masa kini, katanya sambil mengangkat sebuah perangkat kecil yang menampilkan layar penuh angka. Aku berbicara tentang masa depan. Aku tidak terikat pada tanah, tidak pula terikat pada bangunan atau mesin. Aku lahir dari jaringan yang tak kasat mata, dari teknologi yang melampaui batas ruang dan waktu. Matanya berkilau seperti kode-kode digital yang berhamburan di udara. Aku bukan logam yang harus digali dari perut bumi. Aku bukan saham yang bergantung pada kebijakan perusahaan dan birokrasi pasar. Aku adalah kebebasan. Aku berdiri di luar kendali bank, di luar aturan negara, di luar tangan siapapun yang mencoba mengikatku. Nilai yang kubawa ditentukan oleh kepercayaan global, bukan oleh satu kerajaan, bukan pula oleh satu pemerintah. Para pendengar terdiam. Sebagian tampak terpukau, sebagian lagi merasa resah. Crypto melanjutkan dengan nada lebih tajam. Aku bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa kalian bayangkan. Dalam hitungan menit, nilainya bisa melompat tinggi. Dalam hitungan jam, ia bisa terjun bebas. Aku adalah cermin keberanian. Aku adalah ujian bagi mental setiap manusia yang ingin ikut serta dalam perjalananku. Siapa yang berani akan meraih hal yang tak terjangkau oleh cara lama. Siapa yang ragu akan tertinggal. Yang menatap emas lalu saham dengan tatapan menantang. Kalian berbicara tentang kestabilan. Kalian berbicara tentang pertumbuhan. Aku berbicara tentang lompatan. Aku hadir bukan untuk mereka yang puas berjalan pelan. Aku hadir untuk mereka yang berani berlari di jalan yang belum pernah ada sebelumnya. Tiba-tiba layar yang dibawanya menampilkan grafik bergerak liar, naik setinggi langit lalu jatuh menukik dalam sekejap. Beberapa orang yang menyaksikan menelan ludah, merasakan ketegangan yang berbeda. Crypto tersenyum, seolah menikmati ketidakpastian itu. Beginilah wajahku. Tidak bisa ditebak, tidak bisa dijinakan. Tetapi di balik semua itu, aku menyimpan kemungkinan yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Aku bukan sekadar alat untuk memperkaya diri. Aku adalah gerakan, aku adalah teknologi, aku adalah revolusi cara manusia memahami nilai. Crypto bersandar ke kursinya menatap semua yang hadir.
Ada orang yang kehilangan segalanya karena tidak siap menghadapi sifatku. Ada juga yang meraih kekayaan yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Aku tidak menjanjikan keamanan. Aku tidak menjanjikan kenyamanan. Yang kuberikan adalah peluang terbesar yang pernah ada. Bersama risiko yang sama besarnya. Pilihanku sederhana, kalian berani melompat atau tetap berdiri di tempat. Ruangan seketika dipenuhi campuran rasa kagum dan cemas. Kata-kata kripto menggema, menimbulkan bayangan tentang dunia yang tidak pasti tetapi juga penuh cahaya baru. Sosok itu tidak meminta diterima oleh semua orang. Ia hanya mengumumkan kehadirannya, dengan keyakinan bahwa siapapun yang ingin menantang batas lama, cepat atau lambat, akan mencarinya. Kini, ketiga tokoh telah menyampaikan argumen masing-masing. Meja bundar itu menjadi saksi pertemuan antara tradisi, perkembangan, dan revolusi. Hadirin tidak bisa langsung memutuskan siapa yang paling tepat dipilih, karena setiap suara membawa kebenarannya sendiri. Malam kian larut, cahaya lampu mulai meredup, dan perdebatan berhenti tanpa kesimpulan mutlak. Yang tersisa hanyalah pertanyaan yang menggantung di udara. Jalan mana yang akan ditempuh manusia untuk menjaga, menumbuhkan, atau melompatkan nilai hidup mereka?